kasih teman-teman untuk yang subscribe, like, dan menekan tombol lonceng. Halo, jumpa lagi teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Kita saat ini akan membahas mengenai bursa transfer pemain timnas jelang Liga 1 2024-2025. Jadi ada banyak kejutan dari Liga 1. Sementara ini kita lihat ada Bali United yang meresmikan Mitsuru Maruoka masuk, dan juga Persik Kediri memperkenalkan Evan Dimas yang masuk ke skuad Persik Kediri. Nah, sebenarnya kita ketahui di timnas ada Rizky Ridho, Hernando Ari, dan Muhammad Ferrari. Mereka saat ini masing-masing juga kemungkinan besar kalau ada kemungkinan ya untuk melepas jersey yang diikuti pada musim sebelumnya, yaitu saat ini Ferrari dan juga Rizky Ridho itu bergabung di tim Persija. Namun saat ini sebagaimana kita ketahui perkembangannya adalah Thomas Doll sudah mundur dari pelatih kepala Persija, dan sehingga paket antara Ferrari dan Rizky Ridho ini kemungkinan besar juga bisa dilepas oleh Persija. Sementara itu Hernando jadi bidikan ke klub besar setelah namanya moncer bersama timnas ya. Jadi tantangan bagi Persebaya sendiri yang merupakan klubnya Hernando saat ini untuk bisa mempertahankan kiper timnas ini dari godaan untuk klub-klub lain untuk yang mengincarnya. Oke, kita bahas Rizky Ridho. Belakangan ini dia dikaitkan dengan klub lamanya Persebaya Surabaya karena tim berjuluk Bajul Ijo ini sedang membangun kekuatan baru. Mereka serius membidik pemain berkualitas agar bisa bersaing di papan atas Liga 1 musim depan. Hanya saja bek 22 tahun ini memiliki kontrak dengan Persija teman-teman, yaitu hingga 2026 mendatang. Karena dia diikat selama 3 musim sejak 2023 lalu oleh klub ibu kota tersebut. Artinya tidak mudah bagi Persebaya untuk memulangkan bek yang satu ini. Harus ada negosiasi dengan Persija yang tentunya tidak murah. Nah, informasi yang beredar kans dari Rizky Ridho kembali ke Bajul ini dengan cara melakukan permainan barter pemain yang dikabarkan kiper Hernando dan Bruno Moreira jadi pemain yang sepadan dengan Rizky Ridho. Namun keduanya juga merupakan pemain penting bagi Persebaya sehingga mereka harus berpikir panjang atau memikirkan cara lain untuk mendapatkan kembali tengah-tengah Rizky Ridho, yakni menebusnya dengan mekanisme transfer. Dan kabarnya sendiri Persija juga terbuka untuk membicarakan perpindahan tersebut. Selanjutnya kita ke Hernando Ari. Sejak musim lalu Hernando Ari ini ya dikaitkan dengan beberapa klub. Kabar terkini, Hernando diminati oleh PSIS Semarang yang merupakan tim asal tanah kelahirannya. Namun Hernando masih terikat kontrak dengan Persebaya Surabaya hingga tahun depan, sehingga Persebaya masih punya kekuatan untuk menahan sang kiper. Hanya saja tidak menutup kemungkinan manajemen Bajul Ijo melepasnya jika mereka butuh pemain lain, seperti hasrat memulangkan bek Rizky Ridho, butuh dana untuk mendatangkannya kembali. Sementara di posisi kiper Persebaya tampaknya sudah terbiasa tampil dengan Hernando ya. Tanpa Hernando karena musim lalu beberapa kali kiper 22 tahun itu absen di Liga 1 karena membela timnas Indonesia, dan dia Hernando ini hanya tampil dalam 14 pertandingan. Nah, justru yang memainkan peran penting di kiper Persebaya adalah sosok seorang Andika Ramadhani yang turun dalam 22 laga atau pertandingan di Liga 1 dengan jersey Persebaya ini. Dan tentu ini sebuah pertimbangan bagi Persebaya, mereka memiliki salah satu kiper terbaik di Indonesia tapi jarang bisa diturunkan di Liga 1. Oke, selanjutnya kita beralih ke Muhammad Ferrari. Bek Persija Jakarta ini santer dikaitkan dengan klub yang baru saja
degradasi ke Liga 2. Siapa lagi kalau bukan Bayangkara Presisi Indonesia. Jadi meskipun kontraknya dengan Persija baru berakhir 2025 mendatang, tapi perpindahan ini sangat mungkin terjadi teman-teman. Karena Ferrari berstatus sebagai anggota Polri dan Bayangkara menegaskan akan menarik para pemain yang berstatus sebagai anggota Polri untuk membantu klub segera promosi ke kasta tertinggi lagi. Manajemen Persija sendiri juga terbuka untuk bernegosiasi karena Bayangkara harus mendatangkan sang pemain lewat proses transfer. Ferrari sendiri di Persija tidak selalu jadi pilihan utama lantaran dia sering keluar masuk pemusatan latihan timnas Indonesia. Nah, pada musim 2023-2024 lalu, Ferrari bermain dalam 18 pertandingan dan mencetak 2 gol. Sebenarnya dia ini digadang jadi bek masa depan Indonesia dengan postur janggung dan kemampuan pertahanan yang sangat bagus. Ferrari sebenarnya menarik banyak perhatian klub besar, namun Bayangkara punya kesempatan lebih besar karena status dari Muhammad Ferrari yang itu anggota Polri. Demikian teman-teman, dikabarkan mengenai bursa transfer pemain timnas di Liga 1 Indonesia musim depan, musim 2024-2025. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.